Nafsu amarahku membara bergolak, bagaikan lahar panas di gunung Merapi yang akan meletus. Bagaimana tidak emosi, suamiku ketemuan dengan mantan pacarnya ketika SMA di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Gadis yang jujur saja masih cantik itu menggoda suamiku berulang kali. Mas Januarko Arkahadi 45 tahun yang tadinya cuek, akhirnya terpengaruh juga. Mereka pun berdua makan malam di kafe Kyuta Malo di Hayam Wuruk dan bercumbu rayu, keduanya berdansa dan berciuman di kegelapan kafe. Sabar, sabar Adinda, jangan berbuat kekerasan, kau akan terkena sanksi hukum pidana. Desis suamiku menahanku tatkala aku mengeluarkan pisau lipat untuk menghabisi Arsyad Belin, 40 tahun, pada pagi dini hari pukul 2, lantai dansa remang-remang. Aku berteriak histeris dan security cafe mengamankanku. Arsyati Belina kabur keluar dan turun via lift dan pulang. "Hai, anjing kau! Bangsat kamu! Mengganggu rumah tangga orang!" teriakku. Pisau lipatku diminta satpam dan aku dibawa ke kantor security cafe itu bersama Mas Januarto Arkahadi. Sebelum diperiksa mendalam, aku tempeleng muka suamiku dengan keras. Hidungnya berdarah dan ia mengaku salah. Ketika aku mau memukul wajah suamiku lagi, security bernama Zulkarnain menangkap tanganku. "Sudah Bu, sabar Bu. Bapak sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Jangan diteruskan. Jika ibu masih nekat, ibu akan ditangkap polisi, dilaporkan sebagai KDRT," kata security. Malam itu, suamiku mencium kakiku dan menyesali perbuatannya. Dia mengaku hanya iseng karena bolak-balik mantan kekasihnya yang genit itu menelpon dan mengajak ketemuan, mengajak bertemu. Dengan alasan kasihan kepada Arsyati itu, maka Mas Januarto meluangkan waktu pada malam minggu itu. Dari kantor langsung ke kafe, dengan alasan kepadaku ada jamuan relasi perusahaan berdasarkan perintah bos. Setelah didamaikan oleh tim pengamanan kafe besar itu, aku dan Mas Januarto Arkahadi pulang ke rumah di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dua anakku telah tertidur nyenyak di kamar masing-masing. Aku langsung masuk ke kamarku dan suamiku menyusul aku. Dia berusaha mencumbu aku, namun aku masih panas dan menolak cumbuannya itu. Namun dia tidak menyerah, mencium tanganku, kakiku, dan memohon agar aku mau melupakan peristiwa itu dan memaafkannya dengan ikhlas. Namun aku agak sulit melupakan peristiwa itu karena aku benci pengkhianatan, apalagi pengkhianatan seorang suami kepada istrinya yang sakral menikah di depan penghulunya 10 tahun lalu. Ini yang pertama dan terakhir Adinda. Jangan marah lagi ya. Mas bersumpah tidak akan mengulangi lagi dan bersumpah tidak akan bertemu Arsyati Belina lagi. Jangankan ketemuan, saling telepon pun tidak lagi. Maka itu, nama dan nomor telepon Arsyati akan Mas hapus dan dibuang jauh dari kehidupan Mas, ungkap suamiku lembut dan memelas. Mobil Lamborghini Mas Januarto diam-diam aku pasangi GPS. Alat pemantau itu menunjukkan kafe Kyuta Malo di Jalan Hayam Wuruk. Dari Google Map aku tahu persis kafe itu adalah kafe mesum, tempat makan dan dansa untuk orang-orang berselingkuh. Maka itu jantungku berdetak hebat ketika aku mengetahui suamiku berada di kafe mesum itu. Jangan-jangan dia ketemuan dengan perempuan dan sedang bercumbu rayu. Maka itu aku mengeluarkan mobilku dan menelusuri Jalan Hayam Wuruk dan menemukan kafe Kyuta Malo. Aku naik ke atas balkon dan menemukan suamiku sedang dansa dan berciuman dengan mantan kekasihnya yang jelita walau tua itu, Arsyati Belina, di pojok utara kafe tersebut. Aku yang punya pisau lipat di mobil untuk melawan penodong, kubawa ke atas, kumasukkan ke dalam tas, dan hampir saja aku membunuh Arsyati Belina yang genit itu. Untunglah Arsyati Belina buru-buru kabur, jika tidak jantungnya akan luka oleh pisau lipatku ketika darahku di puncak angkara murka kemarahan. Tuhan masih melindungi aku malam itu. Jika tidak, maka penjaralah aku di hari yang naas itu. Walau mataku mengantuk, tetapi aku tidak dapat memejamkan mata. Ya, aku tidak dapat tidur, sementara suamiku aku usir agar tidak tidur denganku.
Dia ngeloyor ke kamar belakang dan tidur sendirian di sana. Aku katakan aku masih melihat dia sebagai najis yang berciuman di remang-remang dengan Arzetti, si biang kerok itu. Wajah Arzetti tiba-tiba datang dan menghantui pikiranku dini hari Minggu itu. Wajah itu kuhapus, kulupakan, tetapi makin dilupakan, dia malah terus datang. Wajahnya tersenyum pucat dengan matanya melotot kepadaku. "Hei, pergi kau. Mengapa kau datang ke rumahku?" Tanyaku bicara sendiri seperti orang gila. Aku mendengar angin deras menerpa rumahku. Beberapa saat kemudian turun hujan deras. Berikut suara petir dan sinar kilat yang terlihat dari jendelaku. Nampak di antara gordin yang terbuka. Ketika aku mau menutup gordin, tiba-tiba suara petir membahana dan menghantam kolam renang sebelah kamarku. Pohon palem tumbang dan terbakar. Sementara batu air terjun buatan terbongkar berantakan dihantam petir itu. "Mas, lihatlah ke kolam renang. Kolam kita disambar petir," teriakku. Suaraku sangat keras dan anehnya tidak ada seorang pun yang mendengarku. Dengan langkah cepat aku merangsek ke belakang tempat di mana suamiku tidur. Begitu aku membuka pintu kamar, duh Gusti, aku mendapati tubuh suamiku gosong terbakar. Arkian, suamiku ternyata tersambar petir. Petir bukan hanya memasuk ke kolam, tetapi juga masuk ke kamar di mana suamiku tidur dan menghanguskan tubuhnya. Oh Tuhan, ternyata suamiku telah meninggal. Dia terlungkup di bibir ranjang dan sudah tidak bernyawa lagi. Pagi itu aku menelpon adikku, polisi dan dokter Hendarto langgananku, untuk melihat keadaan suamiku. Dan suamiku benar-benar telah meninggal dunia. Dua anak gadisku, Amelia dan Susanti, aku bangunkan dan mereka menangis histeris. Dalam batinku bergolak hebat. Aku menyesal memukul dan memarahi suamiku. Bahkan kuusir dia dari kamar kami. Maka pindah ke kamar belakang yang akhirnya menjadi sasaran petir yang mengerikan itu. Aku merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatanku yang kurasa terlalu sadis kepada suamiku tercinta, Mas Januarto Arkahadi. Tapi sudahlah, ini adalah takdir, dan takdir itu datang tanpa bisa ditolak oleh siapapun. Pikirku semua itu sudah menjadi skenario Allah Azza wa Jalla. Sudah garis ketentuan yang harus terjadi, di mana suamiku harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Takdir. Ya, begitulah takdir suamimu yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi tahukah kau bahwa akulah yang menyebabkan suamimu tewas? Kekasihku itu meninggal. Aku adalah putri petir yang memerintahkan petir untuk membunuh kalian. Tujuan petir itu sebenarnya dirimu dan kedua anakmu. Tapi ternyata salah kamar. Kamar belakang tempat kekasihku tidur, dan petir itu menyambar dia. Namun ingat, setelah ini, kaulah dan kedua anakmu yang jadi korbannya. Kata sebuah suara jelas mengiang di kupingku. Tadinya kupikir hanya suara terngiang karena aku baru saja terkena gangguan psikologis akibat perselingkuhannya dengan suamiku. Namun beberapa saat kemudian, pas saat adzan subuh, pukul 5 pagi hari, sosok Arzetti Maujud muncul di depan mataku. Pas di dapur saat aku memasak air panas untuk membuat kopi para pelayat pagi itu, Arzetti muncul dengan muka pucat pasi dengan mata menyala-nyala. "Ingat, kau adalah korban berikutnya, juga dua anakmu. Ingat itu." Bentaknya beberapa saat kemudian menghilang dalam hitungan detik. Kali ini aku percaya ancamannya. Dia memang bukan manusia biasa, tetapi manusia sakti Mandraguna Linui. Dia punya kemampuan lebih. Dia bisa mengendalikan petir, dan petir itu bisa menyambar siapapun yang dikehendakinya. Aku harus segera menyelamatkan diri dan segera mencari orang pintar yang dapat membantuku. Jika tidak, ancaman petir itu benar adanya. Dua anakku yang sangat kucintai akan kena, dan aku juga akan mati tersambar petir kirimannya. Memang suamiku pernah cerita bahwa mantan pacarnya ketika SMA adalah anak dukun hebat. Ayahnya paranormal sakti Mandraguna, orang mumpuni.
dan dukun sakti. Arsyeti juga berbakat paranormal, maka itu dia tidak menikah. Aturan gaibnya menyatakan ia boleh berhubungan intim dengan pria, tetapi tidak boleh menikah. Cerita suamiku beberapa hari setelah kami menikah. Dia ahli menggendam sejak kelas 1 SMA. Ayahnya mendidiknya untuk menjadi paranormal wanita di negeri ini. Setelah pemakaman Mas Januarto di Pondok Jagung, malam harinya kami membuat tahlilan di rumah tahlilan itu hingga 7 hari setelah kepergiannya. Hari ke-8 aku mencari orang pintar yang mengetahui siapa pakar sopra mistika yang mampu menyaingi Arsyeti Belina. Maksudku biar ilmu petir yang digunakannya tidak tembus terhadap diriku dan 2 anak-anakku. Melalui majalah Supranatural, aku menemukan seorang dukun wanita sakti juga yang tinggal di Jawa Barat. Nama dukun itu mulanya hanya inisial. Aku mencari dengan serius di mana alamat dan nomor kontaknya. Alhamdulillah aku dapatkan nama Bunda Ratu Kidul, seorang paranormal wanita titisan Ratu Kidul. Aku segera memacu mobil BMW kesukaanku bersama 2 anak gadis kecilku menuju ke rumahnya yang sebelumnya aku membuat perjanjian lewat telepon, dan dia menungguku di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Kalian pernah menjadi target pembunuhan lewat santet petir? Seorang perempuan telah kulihat gambarnya di ruang gelap yang dendam dan akan menuntut balas kepadamu, dan kalian bertiga akan dimatikan dengan santet petir. Desis Bunda Ratu kepadaku setelah beberapa jam dia di ruang prakteknya. Sebuah ruang yang hanya tertutup dan hanya dia yang boleh masuk. Jangankan orang lain, keluarganya pun tidak boleh masuk ke kamar khusus itu. Seperti polisi dunia mistik juga harus diselidiki. Setelah itu, jika ada 2 alat bukti yang cukup bahwa seseorang yang akan melakukan tindak kejahatan, ungkap Bunda Ratu sambil tersenyum manis, untung buru-buru datang. Jika terlambat, kalian akan tersambar petir. Santet petir yang mematikan, tambah Bunda Ratu. Alhamdulillah, hingga detik ini, petir yang mengancam kami sudah sirna. Bunda Ratu telah mematahkan santet petir itu, dan Arsyeti Belina sudah dihukum secara gaib. Bahkan dia meminta maaf kepada Bunda Ratu dan kepada kami bertiga. Sejak itu, ilmu santet petir yang mematikan jadi luntur. Arsyeti kehilangan ilmunya, dan ilmu sakti mandraguna itu kehilangan kesaktiannya dan hancur. Kini Arsyeti malah berbaik-baik kepadaku, kepada kedua anakku, dan kepada Bunda Ratu. Dia mencium kaki Bunda Ratu agar kasus pembunuhannya kepada suamiku ditutupi, agar jangan dijadikan kasus hukum pidana, dan sebagai tindakan pelanggaran hukum berat, menghilangkan nyawa orang lain dengan santet petir yang mengerikan itu. Arsyeti Belina sudah terbukti dengan alat bukti yang kuat, yang memungkinkan kami untuk menyeret dirinya sebagai pesakitan penjara. Tetapi karena kebaikan hatiku, hati Bunda Ratu, maka kasus ini ditutup rapat-rapat agar Arsyeti selamat dari hukuman. Namun dengan catatan, dia tidak berusaha mengambil lagi ilmu santet petir itu dari leluhurnya. Arsyeti berjanji akan pensiun dan keluar dari jaringan mistik yang selama ini mengelilingi hidupnya.